Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Sani Fadlan, NIM 3402190116, kelas manajemen C reguler semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus penakaran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Diketahui data penjualan produk plastik pouch di Perusahaan Fadlan Jaya dari tahun 2012 sampai 2019. Sini ada harga dan jumlah. Tahun 2012 harganya 8.000, jumlahnya 160. 2013 7.000, jumlahnya 335. 2014 6.000 harganya dan jumlahnya 500. 2015 5.000, jumlahnya 640. 2016 harganya 4.000, jumlahnya 800. 2017 harganya 3.000, jumlahnya 850. 2018 harganya 2.000, jumlahnya 900. 2019 harganya 1.000 dan jumlahnya 970. Data penjualan produk plastik pouch di perusahaan Hans Putra sama seperti yang Fadlan Jaya dari tahun 2012 sampai dengan 2019 seperti ini. Dan data seleksi silang penjualan produk plastik pouch di pasar disatukan perusahaan Fadlan Jaya dan perusahaan Hans Putra dari tahun 2012 sampai 2019. Melanjutkan ke aplikasi analisis regresi secara manual. Pembahasannya perusahaan Fadlan Jaya. Di sini ada tabel, ada N, harga, jumlah, XY, X kuadrat dan Y kuadrat. Harganya sama seperti di atas. Perusahaan Fadlan Jaya dipindahkan ke bawah 8.000 dan jumlahnya 160. Menemukan jumlah XY dari 8.000 dikali 160 hasilnya 1.280.000. X kuadrat hasilnya dari 8.000 kali 8.000 dan Y kuadrat hasilnya dari 160 dikali 160. Di sini ada hasilnya sigma X dari total harga yaitu 36.000, sigma Y jadi 5.155. Total dari XY sigma XY 18.345.000 dan X kuadrat sigma X kuadrat 204 juta rupiah. Lalu ke Y kuadrat X sigma Y kuadrat 3.982.500. Rumusnya yaitu B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat kurangi sigma X kuadrat. Lalu ke B sama dengan N itu 8, dari sini 8 ke sigma XY. Sigma XY itu ke 18.345.000 rupiah dikurangi sigma X 36.000 dikali sigma Y. Sigma Y itu 5.155 per N 8 dikali 204 juta. Maaf, ini salah. Harusnya 204 juta dikurangi 36.000. Hasil dari 8 kali 18.345.000 hasilnya 146.760.000 dikurangi 185.580.000 per 1.632.000.000 rupiah dikurangi 1.200.000.000
256 juta rupiah. B sama dengan min 38 per 38.820 per 336 juta. B sama dengan 0,1155 357143. B sama dengan 0,116 dibulatkan. Rumus dari A sama dengan Y aksen dikurangi B X aksen, Y aksen sama dengan sigma Y per N, Y aksen sama dengan 5155 per 8, sigma Y 5155 per N8 sama dengan 644,375. Rumus X aksen sama dengan sigma X per N, X aksen sama dengan 36.000 per 8, hasilnya 4.500. Melanjutkan rumus A sama dengan 644,375 dikurangi min 0,1155 35743 dikali 4.500. Hasil dari ini hasilnya min 519,910,71435. A sama dengan 1.164,28571,435 dibulatkan menjadi 1,64. Selanjutnya kesimpulan berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1164 dikurangi 0116X, atau X sama dengan 1164 dikurangi 0,116P. Selanjutnya ke perusahaan Hasputra, sama seperti di atas, menyalin dari perusahaan Hasputra ditambah tabel XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. XY hasil dari 8.500 dikali jumlah 120, X kuadrat hasil dari X kuadrat yaitu harga kali harga, Y kuadrat hasilnya dari jumlah kali jumlah. Di sini ada hasilnya dari harga total sigma X 40.000, sigma Y 4.840, sigma XY 19.210.000 rupiah, sigma X kuadrat 242 juta, sigma Y kuadrat 3.556.000. Rumusnya sama, B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y, N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Hasil dari perusahaan Hasputra yaitu 0,118095238 dan dibulatkan menjadi 0,119. Lalu ke rumus Y aksen yaitu sigma Y per N. Sigma Y itu 4.840 per 8, hasilnya 605. Rumus X aksen yaitu sigma X per N, X sama dengan 40.000 per 8, hasilnya 5.000. Rumus dari A 605 kurangi min 0,1188095 238 dikali 5.000. Rumus A yaitu Y aksen kurangi BY aksen. Hasil dari A yaitu 1.199.199,047619 dibulatkan menjadi 1199. Kesimpulannya, berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y 1900
1199 dikurangi 0,119 X. Hasil dari Q sama dengan 1199 dikurangi 0,119 P. Kesimpulannya, berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1199 dikurangi 0,119 X. Dan X sama dengan 1199 dikurangi 0,119 P. Selanjutnya ke koefisien determinan. Koefisien determinan rumusnya R kuadrat sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi X dikurangi sigma Y kuadrat. Pada pertama perusahaan Padlan Jaya, diketahui data sesuai pada perusahaan Padlan Jaya, hitung koefisien determinasi. Pembahasannya R kuadrat sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Akar N sigma X kuadrat dikurangi X sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat dalam tutup kuadrat kurung tutup kuadrat. Lalu ke R kuadrat, hasil N itu 8 dikali XY 18.345 juta dikurangi 36.000 dikali 5.155 per akar N itu 8 dikali 204 juta dikurangi 36.000 kuadrat dikali 8 kali 3.910.825 dikali 5.155 kuadrat dalam kurung tutup kuadrat. Hasilnya R kuadrat min 38.820.000 rupiah per 39.792.275 39.792.275 rupiah kurung tutup kuadrat dibulatkan menjadi 0,952. Kesimpulan, proporsi penjelasan pengaruh harga produk A terhadap jumlah permintaan A pada perusahaan Padlan Jaya dapat dijelaskan sebesar 95,2%, sedangkan 4,8% dijelaskan oleh faktor lain. Pada perusahaan Hans Putra, SR kuadrat sama dengan N itu 8 dikali 19.210.000 rupiah dikurangi 40.000 dikali 4.840 per akar 18 dikali 242 juta dikurangi 40.000 kuadrat dikali 18 dikali 3.556.600 dikurangi 4.840 kuadrat kurung tutup kuadrat. Hasilnya R kuadrat sama dengan min 39.920.000 per 4.099.132 rupiah kurung tutup kuadrat dibulatkan menjadi 0,943. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk A terhadap jumlah permintaan di perusahaan Hans Putra dapat dijelaskan sebesar 94,3%, sedangkan 5,7% dijelaskan oleh faktor lain. Selanjutnya ke data gabungan penjualan dari perusahaan Padlan Jaya dan Hans Putra. Di sini ada tabel, ada N, harga X, jumlah Y, X kuadrat dan Y kuadrat. N-nya 1 sampai 16,
disatukan jadi dua perusahaan dan harganya pun disatukan. Dari yang 8.000 harga jumlahnya 160 sampai N16 itu harga 1.500, jumlahnya 920. Diketahui XY ini sama dari harga dikali jumlah X kuadrat harga kali harga dan Y kuadrat jumlah kali jumlah. Hasil dari total sigma X yaitu jumlah 76.000, sigma Y 9.995, sigma XY 37.550.000 rupiah, sigma X kuadrat 446 juta rupiah, ke sigma Y kuadrat 7.467.425. Rumusnya B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi X sigma X kuadrat. N 16 dikali 3755 37.550.000 rupiah dari sigma XY dikurangi 76.000 dikali 9.995 dari sigma X per 16 dikali 446 juta dari sigma X kuadrat per dikurangi 76.000 kuadrat dari sigma X. Hasilnya min 158.740.000 rupiah per 1.360.000 rupiah. Hasilnya min 0,116720.5882 dibulatkan menjadi 0,117. Jumlah dari Y yaitu sigma Y per N sama dengan 9.995 per 16, hasilnya 624,6875 dan hasil X 70 hasil X aksen sigma X per N sama dengan 76.000 per 16, hasilnya 4.750. Hasil A rumusnya Y aksen dikurangi BX aksen. A hasilnya 1.179,110.29395 dibulatkan menjadi 1.179. Kesimpulannya, berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1.179 dikurangi 0,117X. Y sama dengan 1.179 dikurangi 0,117P. Lalu ke gabungan analisis korelasi produk momen. R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Hasil dari gabungan analisis korelasi produk momen yaitu min 158.740.000 per akar 6.315.738 rupiah. Hasil dari 1.360.000 dikali 4.643.925. Lalu hasilnya dari min 63,16468 dibulatkan menjadi min 63164. Gabungan koefisien determinasi R kuadrat N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per
akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat. Hasil dari gabungan koefisien determinasi yaitu min 63,16468 kuadrat, hasilnya 3,98977679 dibulatkan menjadi 3,990. Kesimpulan pada keseluruhan, jika pada tahun 2020 harga sebesar 1000, maka pada perusahaan Padlan Jaya dalam kurung A, Y sama dengan 1164 dikurangi 0,116 X dan X sama dengan 1164 dikurangi 0,116 Y sama dengan 1164 dikurangi 0,116 dikali 1000. Hasilnya 1164 dikali 116. Lalu jumlahnya 1048. Pada perusahaan Hans Putra dalam kurung B, Y sama dengan 1199 dikurangi 0,119 X dan X sama dengan 1199 dikurangi 0,119 P. Lalu ke 1199 dikurangi 0,119 dikali 1000, hasilnya 1199 dikurangi 119 dan jumlahnya 1080. Pada gabungan berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya. Y 1179 dikurangi 0,117 X dan X sama dengan 1179 dikurangi 0,117 P. Lalu ke 1179 dikurangi 0,117 dikali 1000, 1179 dikurangi 117, hasilnya 1062. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.